Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Deta Kepri Siang dan tentunya berjumpa lagi di segmen Bincang Siang atau Bising. Kali ini bersama dengan narasumber kita, Bang Harum Hendrawinata selaku GM Haris Hotel Batam Center. Halo, Nona. Dengan tema Haris Hotel Batam Center di pusat kota Batam. Kita tos dulu dong. Halo, gimana nih kabarnya Bang? Luar biasa. Luar biasa, sehat. Iya, sehat. Semangat pastinya ya. Harus semangat. Harus ya. semangat dong. Oke. Selamat siang nih pemirsa Batam TV. Iya, oke. Jadi ini kita akan berbincang. Ini kita bising. Hari ini kita berbising. Berarti kita bikin bising nih ya? Iya, kita bakalan membuat studio ini menjadi terbising banget. Oke, Bang, ini kita akan ulas informasi dari Haris Hotel Batam Center yang letaknya ada di jantung kota ya. Iya, betul. Oke, ini jangankan pemirsa nih, aku juga kayaknya belum tahu deh bintang berapa sih? Gitu ya, belum tahu ya. Iya. Tapi kayaknya aku tebak, boleh nggak? Boleh tebak, kalau benar tebakannya dapat hadiah. Aisyah. 4 atau 5? Ada pilihan? Iya, bintang 4 kita. Haris Hotel Batam Center kita berbintang 4. Tapi pasti secara pelayanan, secara kualitas kita berpacunya ke bintang 5 pastinya. Iya. Karena memang letaknya juga sangat strategis ada betul. di jantung kota gitu. Iya. Baik. Nah, ini Haris Hotel khusus buat Batam Center sudah ada sejak kapan sih? Kalau Haris Hotel Batam Center kita sudah 12 tahun sudah berdiri di Kota Batam, dan juga tadi yang sudah disampaikan juga ya, bahwa kalau sejak berdiri pun sudah didesain untuk menjadi ikon Kota Batam salah satunya ya, karena diletaknya di jantung kota, diakses bisa kemana-mana aja gitu sih. Baik, ada juga di tengah-tengah pusat pemerintahan juga ya. Iya, betul. Ada mall juga, jadi nginap di situ kalau mau belanja langsung kan selangkah doang ya. Betul. Saja. Selangkah ke mall, selangkah ke kantor pemerintahan, dan juga hanya kepleset aja bisa nyampe pelabuhan ya kan, mau ke Singapura, mau ke Malaysia gitu kan. Nanti kayaknya aku nginap di situ deh pas ke Singapura gitu. Oke, Bang Har, kira-kira fasilitas apa aja sih yang ada di Haris Hotel Batam Center? Kalau seperti biasa ya, kalau untuk hotel berbintang 4 apalagi ya, terutama Haris Hotel Batam Center kita ada 168 kamar. 168 kamar, kita uniknya adalah kalau di hotel lain itu dipersusah dengan banyak tipe. Kalau di Haris Hotel Batam Center ini semua tipenya sama. Jadi 168 kamar dengan tipe Haris Room namanya. Iya, dan yang selain kamar 168, kita juga ada ruang meeting. Ruang meeting bisa sampai 600 orang untuk pernikahan ya kebanyakan. Pasti masyarakat Kota Batam sudah sangat tahu bahwa Haris Hotel Batam Center selain untuk menginap tapi juga untuk acara-acara meeting, acara nikah, ulang tahun yang lebih yang salah satu mungkin yang paling nyaman di Kota Batam karena parkir areanya juga cukup luas ya kan. Itu lagi penting banget ya kalau kita udah buat acara nih yang paling dibutuhkan penting dalam ketika kita membuat acara juga parkir areanya juga ya. Iya betul. Jadi biar nyaman. Dan juga area parkirnya selevel dengan meeting room kita. Jadi kalau misalnya ada loading atau ada kebutuhannya lebih gampang gitu ketimbang ruang meetingnya beda dengan area parkirnya. Betul. Selain ruang meeting kita juga ada Haris Cafe namanya, Haris Restoran yang buka juga buat masyarakat umum juga yang cukup lumayan variasi menunya. Bahkan kita sekarang lagi digandrungi untuk promo steamboat maupun Korean grill. Wow. Iya, yang cuma 90.000 aja buat berdua. Buat berdua. Iya, ya? Buat pacaran bisa ya kan. Aku sama Ayang boleh nih. Boleh banget. Pertanyaannya punya Ayang nggak? Oke, ada lagi fasilitas lain? Iya, selain Haris tadi ya meeting room yang kita lumayan besar, terus ada Haris Cafe, kemudian kita juga ada swimming pool yang itu paling penting juga dan yang membedakan adalah swimming pool kita adalah melihat view laut gitu. Jadi lebih santai, bisa berenang. Biasanya kan berenang itu nggak ada view-nya gitu ya Nona ya, tapi sekarang kalau di Haris Batam Center berenangnya bisa ngeliat kapal, bisa ngeliat laut, bisa ngeliat hiu lagi lewat. Betul. Kemungkinan ya. Kemungkinan beruntung loh kalau pas lagi berenang
Ternyata hiunya lewat, terus dia nyapa ya kan. Betul, dan juga di swimming pool sendiri di sebelahnya ada namanya Harisimo. Harisimo. Jadi sembari berenang juga bisa menikmati sajian makanan dari Haris juga gitu. Oke, itu tadi fasilitas dan tentunya masih banyak Masih lagi. banyak lagi, ada gym juga ya, kita ada fitness center, terus kemudian kita ada apa contohnya ya, misalnya kayak bisnis center yang 24 jam yang membantu pebisnis yang tinggal di Haris Batam Center, dan masih banyak lagi untuk sebenarnya. Masih bisa melakukan aktivitas meeting dan ya, lainnya. betul. Oke, nah ini letaknya sekali lagi ada di jantung kota atau pusat kota dan sangat strategis. Tadi juga sudah dijelaskan, selain fasilitas kita juga bisa melihat pemandangan atau panorama yang sangat indah. Kira-kira selain dari itu apa sih Bang Har yang membedakan Haris Hotel Batam Center nih dari Haris Hotel Batam Center yang membedakan dengan hotel lain yang juga ada di sekitar pusat kota? Itu juga ya. Apalagi saya lihat sih kota Batam juga cukup dinamis ya, perkembangan pariwisatanya, hotel-hotel baru datang dan lain-lain, dan cukup penting untuk menjadi berbeda gitu kan. Tadi yang disampaikan apa yang membedakan. Nah sebenarnya kalau misalnya pemirsa Batam TV ke Haris Batam Center pasti sudah merasakan perbedaan konsep servisnya dibanding hotel lain gitu. Cenderung kita punya tagline namanya living in balance. Ya, living in balance artinya biasanya kalau kita mencoba membalance antara fun dan profesional gitu. Biasanya kan kalau di hotel misalnya datang nih cenderung stiff, cenderung kaku gitu ya. Kalau di Haris kita membalance antara fun dan profesional gitu. Jadi secara konsep servisnya, pelayanannya lebih spiritful, lebih dinamis, lebih luas ya kalau dibilang dibandingkan dengan yang hotel lain. Tapi tidak melupakan bahwa hotel ini adalah hotel bintang 4 yang menjunjung profesional juga gitu. Itu penting banget. Iya, apalagi kalau misalnya kita datang ke Haris kan ada warna orange, warna-warna dinamis gitu kan. Itu pasti juga banyak masyarakat nih pemirsa yang belum tahu kenapa sih konsepnya seperti itu. Kemudian juga letaknya juga strategis dengan konsep warna, ada beberapa perpaduan warna ya. Iya, betul. Sih? Betul. Dibocorin juga. Iya, betul. Karena kalau tadi ya saya bilang tagline-nya adalah living in balance. Jadi ketika kita ngomongin fun, sisi fun adalah warna orange itu yang merepresent dari spirit atau dinamisme dari pelayanan staff-staff kami gitu. Jadi kalau misalnya hotel biasanya abu-abu atau yang cenderung warna rada gelap dan serius gitu ya. Kalau yang di Haris terutama di Haris Batam Center lebih dinamis gitu, lebih spiritful, makanya dipilihnya warna orange sebagai warna yang refresh gitu kan ya. Kalau kita lihat jeruk seger ya kan, biar masyarakat Batam tuh lihat kami di Haris tuh seger. Bener gitu. Banget, Bang. Aku juga kalau lewat bundaran tuh pasti nengok dulu, natapin dulu. Setelah natapin pasti udah seger. Iya, dan pastinya kalau sudah seger, sudah konsepnya dinamis dan spiritful, pasti tamu-tamu ini cenderung lebih nyaman gitu, karena kita mencoba untuk membuat kayak rumah gitu, bukan sebagai sebuah bangunan penginapan sementara gitu. Apalagi kalau kita lihat hotel tuh di semua dunia sama ya, terbuat dari batu bata dan semen gitu. Nggak ada yang dari jelly atau yang dari atau yang melayang, itu nggak ada kan. Yang membedakan adalah spirit di dalamnya. Makanya kita mencoba di Haris Batam Center ini untuk menginjek spiritful dalam hospitality. Karena sebenarnya kalau ngomongin dunia perhotelan atau hospitality kan memang harus dinamis gitu ya. Jadi Orange ini adalah mengadapt bahwa kita selalu dinamis, selalu menyesuaikan customer, selalu menyesuaikan zaman, dan nggak kaku dengan satu paradigma kalau harus standar prosedur gitu, SOP gitu. Kalau di Haris lebih fun, lebih seru. Nanti kalau pagi-pagi jam 8:15 gitu kita di area breakfast kita ada namanya Haris Move. Haris Move. Jadi kita dance flash mob di tengah-tengah karyawan. Wow. Itu seru banget loh. Seru banget. Kalau lagi makan tiba-tiba flash mob ya. Iya. Makanya itu yang menjadi perbedaan ya Haris Batam Center terhadap hotel lain. Jadi dinamismenya, spiritnya, DNA-nya itu yang membedakan sih.
Oke, itu Kalau tadi. bangunannya bentuknya semen dan itu sama Ya, aja. sama sih dasarnya ya. Pelayanannya yang membedakan. Iya. Pelayanannya yang membedakan pastinya. Oke. Iya, betul. Ini pemirsa kalau kita lihat sebelum nginap aja nengok Bang Har aja kayaknya udah langsung tertarik gitu ya. Aduh pengen dong staycation gitu ya. Harus dong Harus ya. dong. Oke, nah bagaimana upaya Haris Hotel Batam Center dalam menghadirkan pengalaman menginap yang berkesan bagi tamu? Tadi juga sebagian sudah terjawab ya, Bang. Iya, betul. Berkesannya kita pastinya komitmen dengan konsepnya sendiri bahwa menjadi brand yang dinamis, yang brand yang selalu adjust, selalu beradaptasi dengan customer. Jadi apapun yang customer mau atau customer inginkan di zaman ini, live in the now, di zaman ini ya berarti kita adjust di situ. Jadi yang membuat nyaman adalah menurut saya ya karena kita selalu adjust dengan kebutuhan customer, nggak kaku dengan satu pakem gitu ya. Yang pasti ada perpaduan konsep yang Iya, dapat iya. memberikan kesan nyaman begitu ya bagi Betul, pengunjung. betul. Dan juga kita kalau ngomongin soal kenyamanan tamu, karena kita tadi ngomongin orange, ngomongin adaptasi ya. Jadi kita sekarang lagi sedang melakukan renovasi, pengejasan, perubahan di area kamar dan meeting room kita sudah selesai. Kita di kamar juga kita sudah selesai untuk renovasi. Dan nanti nextnya kita berkelanjutan ke restoran. Jadi selain spiritnya kita jaga, tapi secara infrastruktur kita coba sesuaikan gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat Batam datang ke Haris Batam Center sekarang nih, kamarnya sudah baru dengan konsep terbaru. Konsep yang baru Iya, betul. Dan pastinya lebih nyaman. Oke. Baik, ini kan Haris Hotel Batam Center sudah berdiri cukup lama. Artinya Iya, juga betul. sempat kemarin kan ada COVID-19 Iya. ya. Itu Iya. sempat terdampak nggak sih Bang Har? Wah, kalau ngomongin pandemi ini ya, tidak hanya di Haris Batam Center saja Kayaknya hampir menurut saya. semua ya. Iya, hampir semua perhotelan di dunia bahkan ya, mungkin hotel itu salah satu aspek yang paling kena pandemi karena kan dibatasi mobilisasinya dan lain-lain. Jadi akhirnya di apa ya, di restriction terhadap COVID-nya sendiri sangat berdampak. Sangat berdampak. Iya. Oke, tapi sejauh ini bagaimana nih kunjungan dari para tamu, tingkat persenannya itu sudah seperti apa sih? Kalau 2000 Pasca pandemi. pasca ya, justru kalau menurut saya ya dan di Haris Batam Center ya, terutama yang dirasakan, justru malah bounce back-nya jauh lebih tinggi dari 2019. Jadi 2023, 2022 akhir itu justru malah kayak meluber gitu ya. Jadi setelah mungkin masyarakat dilarang jalan-jalan kasarannya gitu ya atau meeting, setelah pasca itu malah over gitu. Malah Meriah, ya, membludak. meriah. Iya. Jadi 2022 2023 alhamdulillah trennya sangat jauh kembali ke positif, bahkan lebih bagus dari 2019. Bahkan lebih baik, gitu. Betul, dan bagusnya kemarin kita sangat paham akan ada apa ya, transisi yang positif. Jadi ketika kita pas kemarin Covid pandemi, kita malah melakukan banyak perubahan di infrastrukturnya. Dari situ ada inspirasi lagi nih, konsep Iya, apa sih yang mau ditawarin gitu betul. ya? Justru pandemi malah memberikan kami waktu untuk berbenah gitu, merenovasi, membuat training. Jadi ketika market ini kembali lagi, kita sudah Siap. sangat siap lagi gitu. Dan juga yang mengenai COVID, kita juga sadar bahwa ternyata pas pandemi kan bisnis rada menurun ya. Jadi kita mencoba waktu untuk lebih peduli ke lingkungan pas saat itu dan berjalan sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Iya, dan kita sekarang Salah satu punya, contohnya apa tuh Bang Har? iya, kita sekarang punya namanya action namanya sustainability program, yang mana biasanya kalau hotel hanya fokus ke bisnis aja gitu, uang cuan Cuan ya, terus ya. Cuan. Iya. Tanpa mempedulikan sekitarannya, environment di sekitarannya. Kita Haris Batam Center punya program namanya sustainability, yang mana kita lebih ke action nyata untuk memberikan dampak yang lebih bagus terhadap lingkungan sekitarnya. Lingkungan gitu. sekitar itu penting juga karena kan kita bertetangga ya. Betul. Harus Jadi baik-baik lah gitu ya tetangga. bagi kita di kepulauan gitu ya, dengan dikelilingi ekosistem yang nggak cuma daratan aja gitu. Jadi kita kemarin mau melakukan banyak aksi untuk kepedulian lingkungan. Contohnya kita kemarin karena kita ikut berpartisipasi untuk penanaman koral atau karang ya di Pulau Anambas, karena kita
kita lihat karang-karang yang di Kepulauan Riau ini sangat sangat rusak dikarenakan si bom untuk ikan itu untuk Itu penangkapan yang ya merusak terumbu betul karang. dan juga akhirnya kan rusak semua. Akhirnya kita coba berkolaborasi dengan para peduli lingkungan di Anambas. Jadi kita ikut tanam karang karena kalau karang yang bagus katanya informasinya dan yang kita yakini itu menjadi filter untuk air. Jadi semakin karangnya semakin rusak, nanti air yang kita konsumsi semakin jelek kualitasnya. Makanya semakin bagus koralnya, semakin bagus karangnya, kita airnya semakin bagus kan toh kembali ke kita Kembali juga. ke kita ya, dari kita Betul. oleh kita dan untuk Iya. kita. Oke, ini tadi sudah terjadi pasca pandemi. Ya, kita mulai dari 2022 pas masa transisi pandemi dan endemi ya bilangnya ya. Nah, sampai sekarang masih Sampai sekarang dan masih berjalan. akan terus berlanjut. Betul, dan nggak cuma koral aja, nggak cuma ekosistem lingkungan, tapi kepedulian kita juga ke kesadaran masyarakat soal itu juga. Jadi kita masuk ke SD Untuk ke sekolah, sosialisasi sosialisasi betul mengenai pentingnya menanam. Ya kan kadang-kadang anak-anak nih kurang edukasi mengenai lingkungan gitu. Art hour yang kita kemarin lakukan juga bahwa penting kalau nggak pakai listrik kita matikan biar tidak terjadi rumah kaca. Lebih hemat juga. Betul, Iya. betul. Oke. Gitu Ini tapi sih. ngomong-ngomong kita perlu berterima kasih pada COVID juga ya Bang. Iya. Karena COVID hadir ya Betul, bisa ada betul. lagi nih ide-ide Betul. yang baru gitu. Betul, semua ada hikmahnya. Semuanya ada kan hikmahnya ya, ternyata. namanya. Padahal dulu tuh galau-galau, aduh nggak bisa keluar, nggak bisa jumpa ayang ini ono ya. Dan ternyata itu bisa dibalas lagi sama Tuhan tuh yang lebih lagi. Betul, gitu betul. Ya. Karena saya rasa pandemi itu memberikan, terutama di saya yang kerja di hospitality atau teman-teman hotelier lain yang saya yakin juga merasakan hal yang sama, itu memberikan kita waktu jeda untuk kalau di hotel berarti untuk membenarkan memperbaiki infrastruktur, evaluasi timnya seperti apa, saling kenal, dan yang terutama yang bersyukur bahwa masih ternyata kerjaan yang kemarin kita komplain ternyata kita butuh banget gitu. Banget, Ya. benar-benar. Jadi ketika transisi pandeminya jadi biasa kayak sekarang gini, jadi teman-teman terutama hotelier seperti saya jadi lebih semangat gitu bekerja dan karena lebih bersyukur. Oke, Iya luar kan? biasa. Tapi gak ada karyawan yang dirumahkan atau apa gitu dari Haris Batam Center? Kalau Sempat kita alhamdulillah kita tidak merumahkan karyawan. Dan bahkan kita justru membekali banyak training untuk karyawan untuk mencari kalau pengalaman saya ya, jadi tahu passive income caranya gimana cara jadi entrepreneur gimana, kan jadinya akhirnya belajar masak, bikin roti gitu ya. Mendadak jadi koki ya. Karena dari pandemi itu gitu. Oke, luar biasa Bang. Ini juga Haris Batam Center, apakah Haris Batam Center ini didominasi oleh tamu mancanegara seperti Singapura, Malaysia dan negara lain atau seperti apa? Karena kita lihat dari posisinya sangat strategis, tapi ditahan dulu ya Bang, karena saya yakin ini panjang banget jawabannya. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di segmen Bincang Siang. Terima kasih pemirsa, Anda masih stay di layar kaca Anda untuk melihat kita berdua ya. Jangan bosan. Dan jangan bosan, pastinya karena obrolan kita masih panjang. Iya, Masih panjang, iya dong. Iya, harus panjang. Harus panjang dong. Oke, Haris Hotel Batam Center di pusat kota. Masih bersama Bang Har. Ini panggilan belakang layar atau panggilan yang beken ya? Karena HHW ya. Jadi kita singkat Bang Har aja ya. Iya betul. Oke Bang, ini tadi pertanyaan saya dominasi tamu. Tamu kita itu didominasi dari mana nih? Apakah mancanegara dari Singapura, Malaysia atau seperti apa? Kalau untuk tamu sendiri kita mix ya antara domestik juga ada, dari luar negeri juga ada. Kalau secara persentase 40% memang dari luar negeri atau kita bilangnya inbound dari luar.
kalau untuk domestik sendiri juga masih cukup lumayan besar juga, sekitar 50-60% dari tamu kami adalah dari domestik. Kebanyakan kalau yang domestik memang karena Haris Hotel Batam Center ini adalah hotel meeting ya, hotel MICE. Jadi kebanyakan yang dari domestik adalah yang kebanyakan 40% itu yang mengadakan keperluan bisnis. Jadi yang meeting sekalian di Haris Batam Center, sekalian menginap di situ, ataupun karena letaknya kami di sekitaran pemerintahan, jadi kebanyakan tamu-tamu pemerintahan juga yang dari luar kota datang ke Batam ya. Jadi kan lebih gampang aksesnya. Nah, kalau yang 20% yang lagi yang dari lokal itu yang mau menyeberang ke Singapura ataupun ke Malaysia itu juga cukup lumayan banyak gitu. Emang mau nginap di mana lagi sih? Ya, kan ada beberapa hotel doang di situ ya. Apalagi sudah nempel gitu ya, nempel. Tinggal kepleset itu udah sampai. Ya. Tapi 40%-nya dari Singapura dan Malaysia juga. Terus ya, dicampur lah. Campur ya, mix ya. Iya. Sama Blasteran lah ya. Blasteran ya, kayak aku juga blasteran. Iya. Oke, Bang Har, ini sudah ada di layar kaca. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi ya, letaknya sangat strategis. Betul. Kalau kita lewat bundaran BP tuh langsung nampak di Haris ya. Iya, Oke, betul. boleh disampaikan kepada pemirsa? Iya. Kalau tadi yang sempat saya sampaikan juga ya, letaknya benar-benar di tengah kota Batam. Dan akses kemanapun tuh gampang, mau nyebrang ke Singapura di pelabuhan gampang, tinggal jalan aja, atau di keperluan shopping mall juga di depan, mau kebutuhan bisnis juga gampang, apalagi mau ke bandara paling cuma 15 menit aja. Jadi kami memang memposisikan Hotel Haris Batam Center ini sebagai gate untuk tamunya, mau untuk melakukan apa aja, mau fun, mau secara shopping, mau jalan-jalan, ataupun mau bisnis juga bisa. Jadi tidak hanya living and balance, nggak melulu soal dalamnya, fun dan profesional tadi, tapi ternyata buat tamunya pun kita konsepkan seperti itu. Meeting roomnya juga kita lumayan banyak, ada 6 meeting room, dan ini salah satunya adalah ballroom unik kita bilangnya, dengan fresh ya, dengan desain yang baru. Ini kita selesai renovasi, jadi tamu-tamu pasti sangat lebih nyaman dengan teknologi sound system maupun audio visual yang cukup mumpuni untuk event-event besar kayak wedding. Kita bisa sampai 600 orang. 600 orang. Iya. Untuk meeting-meeting kita kayak round table bisa sampai 300 sampai 200 orang yang bisa dipecah itu ballroomnya. Dan ini kita ke kamar ya. Iya, kita jalan-jalan ini ya, hotel tour ya. Di kamar ini juga salah satu penampakan kamar yang sudah kita refurbish, kita refresh. Jadi seger banget ya ampun. Iya, jadi sesuaikan dengan konsepnya living and balance gitu. Jadi antara nyaman tapi juga nggak bosan. Biasanya kalau masuk ke satu kamar hotel kan bosan, kaku gitu ya. Kalau di Haris Hotel Batam Center ini memadukan antara fun, nyaman. Jadi kalau nggak cuma nyaman aja mungkin bosan, tapi kalau dengan fun, dengan warna-warna sentuhan orange di dalamnya lebih fresh, itu orang mungkin lebih betah gitu. Udah nyaman cinta. Dia ada satu syair lagu, antara nyaman dan cinta ini nggak ada antaranya, nggak ada nyaman ya. Iya, nggak perlu memilih. Nggak perlu memilih, nggak ada pilihan pokoknya. Betul. Cuma di Haris. Oke, ini juga ada gym ya. Iya, tadi di kamar kita lengkapi dengan IPTV, Smart TV juga ya, terus WiFi yang super high speed. Jadi tamu-tamu yang bisnis ataupun mau lihat Netflix, YouTube itu lebih gampang. Kita juga ada fitness center juga di bawahnya karena konsepnya Haris kan in balance. Jadi kerja, main dan sehat gitu kan. Kalau kerjanya di meeting room, mainnya kita bisa lihat Netflix, YouTube di dalam kamar, tapi harus sehat juga karena ada fasilitas kebugaran kayak anak nonton nggak jaga kesehatan pula ya. Betul, harus turun, harus nge-gym ya, harus olahraga. Biasanya kan orang businessman atau yang punya bisnis trip di Batam tuh cenderung peduli akan kesehatan gitu. Jadi kita akomodasi dengan konsep kesehatan itu sendiri. Selain fitness juga ada swimming pool juga yang kita punya. Jadi lengkap lah kalau untuk kebugaran. Fasilitas yang ditawarkan oleh Haris Hotel Batam Center. Nah, betul. Ini apa ya, Bang Har, boleh disampaikan ke pemirsa? Jadi ini kita program untuk penghujung tahun ya, salah satunya ini untuk
Natal besok di Desember. Ini tinggal hitungan hari aja nih. Iya ya. Ada waktu terlalu cepat gitu ya. Terlalu Dia udah cepat loh. kita sudah prepare nih dari bulan September ya. Tiba-tiba sudah November aja November gitu. aja nih. Iya, jadi kita di penghujung tahun di Natal kita ada namanya Blessed Winter Dinner. Jadi kita makan malam di malam Natal dengan konsep yang berbeda. Jadi kita konsepnya winter. Jadi nanti semua di Aris Cafe letak acaranya kita sulap dikasih salju di dalamnya. Oh, ini wow, ada salju. Iya, pemirsa. ada salju dan smoke kita bentuk seperti sewinternya pokoknya. betul, dengan sajian buffet yang luar biasa dari eksekutif chef kami hanya 318 aja. Itu pun ada theatrical choir, ada paduan suara, ada live musik, lengkap pokoknya. Tapi yang menarik adalah kita membuat Haris Cafe seperti benar-benar di luar negeri yang Alaska ya. Jadi nggak perlu keluar lagi. Nggak perlu, udah dingin. Jadi masuk Haris aja udah dingin banget, apalagi ke saljunya dikasih nanti. salju dan dikasih asap. Oke, gitu. ini apa nih Bang? Nah ini untuk acara tahun baru. Jadi kita punya namanya Countdown in Wonderland. Jadi kalau tadi disulap kalau Natal disulap ada saljunya. Nah kalau tahun baru kita sulap tadinya unique ballroom yang tadi ada di display juga disulap menjadi Wonderland. Jadi dengan dekorasi ala-ala Wonderland ya di dalamnya kita di tahun baru ini menghadirkan sajian yang spesial buat masyarakat Kota Batam. Selain dekorasinya, makannya juga hampir 50 menu kita sajikan dari tinggal milih aja. Dan ada band, ada marching band, ada cheerleader. Iya, ada dancer dan banyak hal di dalamnya, ada tarot booth, ada tato booth yang ada di situ. Dan yang paling penting firework. Kita punya kembang api nanti di akhir tahun, countdown. Nah, itu pelengkap ya. Iya, sama DJ. Jadi DJ plus kembang api yang sampai 15 menit nanti kita set. Oh, luar biasa sekali. Iya, jadi nggak cuma sajiannya kembang apinya nggak cuma sajian New Year-nya nggak cuma buat tamu nih Nona, tapi juga kita set kembang api buat dinikmati masyarakat Kota Batam juga. Iya. Aku bakalan jadi yang pertama berdiri pada barisan yang pertama. Betul, jadi kita ngeset kembang api yang cukup meriah, cukup bagus. Dan cukup panjang karena 15 menit. 15 menit ya. Oke. Nah, tadi untuk konsep New Year sendiri itu berapa sih budgetnya tadi belum disebutkan? Oh iya. Kita per orang 418.000 mulainya. Per orang itu sudah menikmati semuanya semua ya. Yang tadi udah dijelasin. Jadi kalau misalnya New Year kan bingung macet di mana-mana gitu ya, atau pergi kemana. Nah, ini gampang. Kita sudah set lengkap dari hiburan, dekorasi, sampai ke meramal nanti tahun depan sama Ayang ya kan. Ayang meramal garis tangan berdua sekali. Nanti menikahnya di Aris Batam Center. Yes, udah pasti nanti di room unik tadi itu. Room unik ya betul. Nah, sekalian juga menikmati kembang api dan performance DJ di area parkir. Udah lengkap itu. Udah lengkap banget. Apalagi yang tidak ada gitu. Apalagi yang tidak ada, nggak perlu ke Alaska juga pastinya. Ya kalau Natal apalagi kita juga tadi ya konsepnya juga kita buat beda, nggak setengah-setengah, nggak cuma dinner makan aja, tapi kita asapin semua Haris Cafe. Oke, luar biasa. Nah tadi itu udah untuk konsep tahun baru, Natal dan tahun baru. Tadi kita juga mau dong Bang Har di-spill nih untuk kamar budgetnya berapa, kemudian meeting room, terus ada fasilitas apa lagi tuh dengan budgetnya masing-masing. Kalau untuk kamar sendiri kita harganya mulai 800.000 termasuk sarapan 2 orang. Mulai ya, karena harganya sedikit tiap hari berubah. Terus untuk wedding package yang mau menikah nih, itu kita mulai 38 juta untuk makan sekitar 100 semuanya, simple dekor dan buffet untuk 100 orang. Dan yang terpenting yang wedding ini kita ada grand prize mobil. Wow. Gitu. Wedding ya? Iya, jadi menikah dapat mobil kan enak kan? Catat dulu ya. Untuk wedding, kalau untuk meeting roomnya sendiri kita harganya sangat terjangkau. Kalau masyarakat Kota Batam kebutuhannya ya, kita mulainya dari 150.000. 150.000. Iya. Worth it lah. Iya, dengan makan dan cafe break.
dengan peralatan sound system yang cukup lengkap juga. Jadi tinggal duduk aja lah. Tinggal duduk aja, nikmatin aja. Iya, pemirsa. betul. Pokoknya Susah-susah lagi. Enggak susah lagi. Kita serahkan ke kami semuanya. Oke, luar biasa. Di tangan Haris Hotel Batam Center aman semua. Aman semua, aman dan nyaman. Nyaman dan cinta pastinya. Nanti balik lagi dong. Harus beli lagi tadi Yes. ya. Iya, iya. Oke, nah ini sudah di-spill tadi ya budget-budgetnya untuk bagi yang mau nginap. Nah kita mau tahu dong special event apa sih yang mau digelar di menjelang atau pada Iya. saat Natal dan Tahun Baru nanti? Iya. Nataru ya? Iya, Nataru. Kalau yang tadi ya yang tadi sudah disampaikan juga ya, ada Natal kita punya Blast Winter Dinner yang dengan konsep salju, harganya di 318.000. Kemudian kalau untuk Tahun Baru kita ada Countdown in Wonderland. Jadi tadi yang detailnya juga sudah sampaikan itu di 420.000-an. Kita juga ada early discount 10% buat yang bookingnya dari sekarang. Bookingnya dari sekarang. Iya, ya? itu dapat Oke. 10%. 10% lumayan loh pemirsa. Iya, betul. Dan juga di akhir tahun juga kita selain mengenai promosi, kita juga informasikan bahwa di akhir tahun kita juga akan mengadakan kegiatan tadi CSR tadi, kepedulian untuk sustainability, bahwa ini info saja ya, bahwa kita sudah mulai November ini kita sudah tidak memakai botol plastik lagi. Jadi untuk mengurangi sampah plastik. Sampah plastik. Iya. Jadi kita di akhir tahun nggak cuma ngomongin bisnis aja, tapi juga ngomongin Bagaimana kepedulian bisa menjaga lingkungan kepedulian ya. kita terhadap lingkungan. pasti. Iya, betul. Oke, nah itu tadi sudah disampaikan promo-promo khusus dan boleh dong di-spill di media sosialnya karena kan pemirsa juga boleh tahu juga, Iya, intip-intip iya. dulu ya sebelum Iya, kepo-kepo dulu Iya, kan kepo ya. dulu dong. Siapa tahu biasanya kan memang sosial media ini jadi salah satu informasi gate information gitu ya buat tamu. Jadi kalau kita sosial media di @harisbatamcenter double R ya, Haris Batam Center, centernya CENTER. Jadi nanti tinggal di follow aja, jangan lupa informasinya. Follow back. Karena Tadi di DM dulu kita follow back. Iya, di DM dulu ya. Anak medsos tuh tahu banget. Aduh, gue mau Iya. follow tapi Iya. nggak di follow. Iya, nggak di follow, DM dan harus- reservasi dulu, Iya, booking reservasi dulu, dulu dong, iya, booking makan dulu dulu, baru kita follow back. Iya. Oh, ada syarat nih ternyata. Karena kan tapi juga budgetnya udah Betul. worth it banget ya, Iya, seperti yang iya, sudah disampaikan oleh iya. Bang Har tadi. Iya, jadi kita di sosial media kita lengkap informasinya, mau kuliner, mau informasi wedding, mau kamar, semuanya meeting room lengkap semua. Bahkan kegiatan kita mengenai kepedulian lingkungan juga ada di situ juga. Oke, Jadi tapi ngomong-ngomong soal kepedulian lingkungan nih Bang Har, boleh nggak sih kita masyarakat umum gitu pengen terlibat gitu dalam meeting? dengan senang hati sekali gitu. Bahkan kemarin kita sudah beberapa kali ini setiap hari Jumat kita juga ikut untuk mengurangi sampah makanan daripada kita istilahnya terbuang sia-sia gitu ya. Pastinya dengan food waste yang masih layak ya, kita coba bagikan ke orang-orang yang membutuhkan juga. Jadi kalau misalnya dari masyarakat Kota Batam mau join, boleh tuh. Boleh juga. Iya, nanti kita bantu distribusikan juga ataupun ikut penanaman karang juga di Pulau Anambas juga. Sangat Itu- terbuka sekali. Apalagi di Anambas mau dong. Iya. Betul. Dan kita lagi sekarang mencoba untuk yang di Batam sendiri. Karena kemarin kita juga mau melakukan aksi untuk pemberian dan pemberian tong sampah di pantai-pantai yang ada di Setiap Batam. pantai. Betul. Sudah Karena berapa tempat nih? kita sudah ada dua pantai, nanti kita lanjutkan lagi karena kan kami lihat bahwa di kota pariwisata terutama di pantai tempat sampah kurang gitu, jadi kita inisiatif untuk memberikan tempat sampah yang kita juga recycle dari tong-tong solar atau oli yang dari genset. Jadi kita coba recycle, kita perbagus, kita layakkan untuk jadi tempat sampah. Terus nggak jadi sampah, tapi berguna untuk membuang sampah. Membuang sampah. Tapi ini sebagai bentuk untuk memberikan kesadaran ya kepada masyarakat. Betul. Karena kadang-kadang kalau mau ngomongin kepedulian lingkungan, nggak melulu mengenai kita yang tidak peduli dengan lingkungan. Kadang-kadang kita tidak diberikan satu platform atau nggak diberikan satu
dukungan untuk peduli lingkungan. Kalau kita disalahkan untuk buang sampah sembarangan, tempat sampahnya nggak ada, gitu kan? Iya, makanya kita taruh tempat sampah di tempat-tempat yang mungkin kemungkinan akan banyak sampah di situ. Oke, luar biasa banget, dan itu selain konsep luar biasa tadi yang udah ditawarin, juga ternyata bisa menjalankan kepedulian terhadap lingkungan. Iya, karena menurut saya bisnis itu nggak melulu mengenai uang, tapi juga bagaimana dampak atau efeknya satu unit bisnis atau hotel terhadap lingkungan sekitarnya gitu. Nggak melulu harus cuan-cuan terus gitu ya. Untuk kita, dari kita kembali untuk kembali kita. ke kita. Iya. Luar biasa banget nih. Oke, tapi pemirsa, tanpa kita sadari kita udah ngobrol, udah bising banget dari tadi, udah panjang Udah banget cukup ya. bising ya. Tapi kayaknya nggak cukup ya, nanti kita di balik layar aja lagi. Siap. Oke, nah terakhir mungkin bisa disampaikan target apa sih dari Haris Hotel Batam Center? Apakah mungkin nanti ada program atau konsep terbaru apa lagi? Kemudian terakhir bisa disampaikan harapannya untuk ke depan. Iya. Pastinya tujuan kita di tahun ke depan, kita tetap akan berevolusi lebih baik secara infrastruktur maupun secara pelayanan dari dalamnya. Tapi tidak hanya untuk tamu-tamu kami, tapi juga untuk menjadi ikon atau kebanggaan Kota Batam. Jadi tidak melulu mengenai kami saja, tapi kami juga berharap bahwa Haris Hotel Batam Center dengan melayani tamunya dengan baik, melakukan kegiatan peduli lingkungan, itu menjadi ikon atau kebanggaan Kota Batam kalau punya Haris Batam Center gitu. Dan yang kedua pastinya harapannya juga pariwisata Kota Batam semakin meningkat, maju karena ngomongin tourism industry itu nggak melulu hanya cuma satu aja nih yang maju, hotelnya aja gitu, tapi misalnya harus bersinergi dengan yang lain, dengan UMKM, dengan semua aspek ekonomi destinasi wisata, betul, dan juga dengan dari pemerintah juga. Jadi harapannya semuanya sinerginya lebih bagus. Pariwisata Kota Batam semakin maju, pasti dampak efeknya juga ke kami juga lebih positif. Betul. Dan pasti akan menawarkan lagi Ya. promo-promo ya. Iya. Konsep terbaru dengan promo juga. Iya. Karena ditunggu-tunggu itu. Iya. Dan yang terakhir pastinya menjadi top mindset lah buat tamu-tamu dari luar Batam untuk mau ada traveling ke Batam, pasti ingat Haris Hotel Batam Center. Ataupun masyarakat Kota Batam yang kepingin kuliner, pengalaman kuliner, atau mau mengadakan acara mukbang atau mengadakan acara pernikahan atau ulang tahun atau apapun, harapannya Haris Hotel Batam Center menjadi tujuan atau pilihan utama. Pilihan utama. Iya. Satu-satunya pilihan boleh nggak? Boleh. Itu kembali ke pemirsa ya. Iya. Oke. Baik, tapi kalau nggak milih nyesel. Oh iya, kan? Harus milih ya. Harus milih. Benar, karena kan memang banyak pilihan ya di tengah kota. Iya, betul. Oke, sip. Terima kasih banyak, Sama-sama. Bang Har. Thank Sudah you. hadir langsung di studio Batam TV. Terima dan kasih tentunya sudah berbagi mengundang. informasi. Sama-sama, Jangan bosan-bosan, Dasa. kalau bisa nanti datang lagi ya. Siap. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bang Har, pihak dari GM Haris Hotel Batam Center ya. Terima kasih. Terima kasih sudah berbagi informasi. Tentunya tadi sudah banyak sekali informasi yang sudah disampaikan oleh Bang Har sendiri. Iya. Dan buat pemirsa yang belum datang ke Haris Hotel, boleh dicatat dulu tadi media sosialnya, boleh dikepo-kepo dulu ya, kira-kira. @Haris Batam Center. Iya. Oke, langsung di follow, di DM, terus reservasi dulu. Iya, nah, setelah itu betul. makan dulu, Makan dulu, nginap dulu, baru kita nanti di fallback. Betul. Oke, siap, terima kasih. Siap, Baik pemirsa, perbincangan saya dan juga Bang Harum Hendra Winata selaku GM Haris Hotel Batam Center dengan tema Haris Hotel Batam Center di pusat Kota Batam menjadi akhir perjumpaan kita di Detak Kepri Siang. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Wasinait Boho dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri dari layar kaca Anda. Sampai jumpa. Halo.